Bayangkan sebuah tempat di mana tanah dianggap terkutuk, di mana manusia tidak boleh menginjaknya terlalu lama karena dipercaya akan merusak jiwa. Bayangkan sebuah suku yang tinggal di atas pohon setinggi 30 meter, berbicara dengan boneka kayu yang dipercaya berisi arwah leluhur dan melakukan ritual penyucian dengan darah hewan dan asap hutan di tengah malam gelap tanpa cahaya bulan. Ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Dan mereka tidak ingin dunia luar tahu alasan sebenarnya mereka hidup seperti itu. Sebelum kita lanjut, jika kamu suka cerita-cerita misterius dan budaya tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Di jantung hutan hujan Papua Nugini yang lebat dan nyaris tidak terjamah, terdapat sebuah kelompok masyarakat yang hidup seolah waktu terhenti sejak ribuan tahun lalu. Mereka adalah suku Korowai, satu dari sedikit masyarakat di dunia yang membangun seluruh kehidupan mereka di atas pepohonan. Tapi mengapa? Menurut kepercayaan suku Korowai, tanah bukan tempat yang netral. Tanah dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh gelap yang disebut laleo. Bagi mereka, berdiri terlalu lama di atas tanah bisa mengundang kutukan, penyakit, dan kematian. Oleh karena itu, mereka membangun rumah-rumah yang menggantung di udara 20 hingga 35 meter dari permukaan tanah. Strukturnya rapuh, ditopang oleh batang pohon raksasa, namun tetap kokoh menghadapi hujan dan badai hutan tropis. Kepercayaan ini diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan. Anak-anak diajari sejak kecil untuk tidak bermain di tanah. Bahkan saat berburu pun, mereka akan cepat kembali ke rumah pohon sebelum matahari tenggelam. Sebab malam hari adalah waktu roh-roh laleo berkeliaran bebas. Namun yang paling mencolok dari budaya Korowai adalah boneka kayu mereka yang disebut sambua. Boneka ini dibuat menyerupai wajah manusia dengan ekspresi keras, seringkali tampak marah atau menangis. Tapi jangan salah sangka, boneka ini bukan untuk mainan. Mereka percaya bahwa arwah leluhur bersemayam dalam sambua dan bisa memberikan perlindungan atau kutukan. Setiap rumah memiliki setidaknya satu sambua yang ditempatkan di altar kecil dekat dapur. Setiap malam, kepala keluarga akan berbicara dengan sambua, bukan berdoa, tapi berdialog. Mereka akan bertanya apakah roh leluhur merasa lapar, marah, atau senang. Dan jika sambua tidak dijaga dengan baik, misalnya tidak diberi makanan arwah seperti tetesan darah ayam atau buah-buahan tertentu, maka keluarga itu bisa ditimpa sial, mulai dari penyakit aneh, kehilangan hasil panen, hingga kematian mendadak. Tahun 1997, seorang peneliti antropologi dari Belanda bernama Willem Bolderman mengunjungi suku ini dan menyaksikan sendiri kejadian yang tidak bisa ia jelaskan secara logika. Dalam catatan lapangannya, ia menulis, "Saat saya sedang berbicara dengan kepala suku dan asisten saya merekam dari belakang, sambua yang sebelumnya berada di altar kini berada di jendela. Tidak ada yang melihatnya dipindahkan, tidak ada suara langkah, dan semua orang ada di tempatnya. Kepala suku hanya menatap saya dan berkata, 'Ia ingin melihat keluar.' Malam itu saya tidak bisa tidur." Namun tidak hanya itu. Sekali dalam setahun, suku Korowai mengadakan ritual pemurnian roh yang disebut Hewon. Ini dilakukan pada malam tanpa bulan, saat roh-roh tanah diyakini paling aktif. Seluruh desa berkumpul di rumah pohon tertinggi. Mereka membakar daun kering dan kulit hewan hingga menghasilkan asap pekat. Lalu, darah ayam disiramkan ke atas asap tersebut, membentuk kabut merah yang menyelimuti seluruh ruangan. Para peserta menggantung tubuh mereka dengan tali rotan di bawah rumah, membiarkan tubuh mereka terayun dan disucikan oleh asap darah. Ritual ini berlangsung selama berjam-jam, tidak ada musik. Hanya suara daun terbakar, ratapan mantra, dan sesekali jeritan. Ritual ini dianggap sakral. Jika dilewatkan, dipercaya roh jahat akan merasuki keluarga dan memicu tragedi beruntun. Tapi ada satu aspek dari budaya ini
yang paling sulit diterima oleh orang luar, cara mereka memperlakukan kematian. Jika seseorang meninggal, apalagi secara mendadak, tubuhnya tidak langsung dikuburkan. Justru sebaliknya, tubuh itu disimpan di dalam rumah selama 3 hari, didampingi oleh Sambua, dan diperlakukan seperti masih hidup. Ia diberi makanan, ditemani bicara, bahkan dibaringkan dengan selimut. Hanya setelah 3 hari, barulah tubuh itu digantung di atas pohon besar, menghadap ke arah timur. Mengapa timur? Karena mereka percaya roh hanya bisa melihat jalan pulang jika diarahkan pada tempat terbitnya matahari. Banyak yang menganggap kepercayaan ini aneh, tapi bagi mereka, kematian bukan akhir, melainkan transformasi menuju kehidupan roh. Dan dunia roh bukanlah tempat yang jauh. Ia berada di sekitar mereka, di antara daun, dalam kabut pagi, dan di balik mata Sambua. Namun, di balik semua keunikan ini, ada satu pertanyaan yang membuat para peneliti gelisah selama bertahun-tahun. Mengapa semua ini bisa berkembang? Apa asal mula kepercayaan terhadap roh tanah dan rumah pohon? Beberapa teori menyebutkan bahwa pada masa lampau, leluhur mereka pernah menyaksikan kutukan dari tanah. Mungkin wabah penyakit menular yang menyebar melalui tanah atau kontak manusia. Tapi ada juga cerita yang lebih mengganggu. Dalam jurnal ekspedisi dari tim Jepang tahun 1995, disebutkan bahwa salah satu anggota Korowai membawa peneliti ke sebuah gua tersembunyi. Di dinding gua itu terdapat ukiran yang menyerupai tulisan kuno, sangat mirip dengan hieroglif Mesir. Namun anehnya, saat tim kembali tahun berikutnya, gua tersebut sudah runtuh. Dan pemandu yang sebelumnya membantu mereka menghilang tanpa jejak. Apakah Korowai menyimpan rahasia kuno yang lebih besar dari sekadar mitos lokal? Apakah ada alasan mengapa mereka menjaga jarak dari dunia luar, tinggal di atas pohon, dan berbicara dengan roh leluhur melalui boneka? Sampai hari ini, kita belum tahu jawabannya. Di dunia yang semakin modern dan transparan, suku Korowai menjadi pengingat bahwa masih ada bagian dari peradaban manusia yang belum kita pahami. Bukan karena kita tidak bisa, tapi karena mereka tidak ingin kita tahu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah semua ini hanya kepercayaan lokal yang ekstrim? Atau mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar dari sejarah yang kita kenal? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya dari seluruh dunia.